Film dimulai di sebuah kota kecil yang damai dan tentram dengan beberapa penduduknya. Di antara mereka, ada seorang dokter bernama Judy dan asistennya bernama Becca. Suatu hari, ada pertandingan baseball di kota, dan Becca ingin pergi ke pertandingan tersebut untuk bertemu dengan pacarnya yang sedang bermain. Judy yang baik hati memahami keinginan Becca dan memberinya izin untuk pergi lebih awal dari biasanya. Selanjutnya, pertandingan dimulai. Dihadiri oleh warga, termasuk David, suami Judy, serta Russell, seorang kepala polisi di kota tersebut. Semuanya masih terlihat normal ketika mereka menonton pacar Becca bermain. Namun tiba-tiba, seorang pria bernama Rory muncul di lapangan sambil memegang senapan. Semua penonton serta para pemain lantas terkejut dan permainan pun terhenti. David curiga terhadap Rory yang tampak mabuk. Ia pun mendekatinya dengan hati-hati. Dia meminta Rory meletakkan senapannya, tapi Rory tidak menurutinya. Malahan, ia malah menodongkan senjatanya dan bersiap untuk menembaknya. Karena tak ada pilihan lain, David terpaksa menembak Rory duluan dan Rory pun tewas. Malam itu, David meminta informasi dari petugas medis mengenai kadar alkohol dalam tubuh Rory. Setelah itu, David menyampaikan bela sungkawa ke keluarga Rory dan menjelaskan kalau David tidak punya pilihan lain selain menembaknya, karena dia juga terlihat dalam keadaan mabuk dan hendak menembaknya. Namun yang mengejutkan adalah ternyata Rory sudah berhenti minum alkohol sejak 2 tahun yang lalu, dan itu sebuah pencapaian yang sangat dibanggakannya. Setelah kejadian itu, David merasa sangat sulit untuk tidur nyenyak. Keesokan paginya, Judy berusaha meyakinkannya bahwa dia tidak bersalah, karena dia hanya bertindak untuk melindungi diri. Selanjutnya di kantor, David menerima telepon dari petugas medis yang memeriksa meyatur Rory. Perawat memberitahunya bahwa meskipun tes darah Rory sudah diulang, tidak ada kadar alkohol berlebih yang terdeteksi dalam tes tersebut. Kejadian ini membuat David kembali ke tempat di mana ia menembak Rory, berharap bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat David kembali, ia melihat seorang kepala sekolah yang terlihat sedikit bingung. David harus memanggil nama kepala sekolah tersebut beberapa kali sebelum berhasil membuatnya berbicara dan berkomunikasi dengannya. Di rumah sakit setempat, Judy sedang memeriksa seorang pasien yang dibawa istrinya. Pria itu bernama Bill dan ia memberitahu Judy bahwa tidak ada yang salah dengannya, kecuali rasa lelah dan kekhawatiran berlebih dari sang istri. Kemudian di rumah Bill, kekhawatiran sang istri menjadi nyata. Pada malam yang sama, Bill mulai berperilaku aneh seperti orang kesurupan. Ketika sang istri keluar rumah untuk memeriksa suaminya, ia menemukan bahwa Bill lupa mematikan traktornya dan meninggalkannya dengan keadaan menyala. Sang istri mencari-carinya di sekitar gudang, tetapi saat ia mendengar anaknya berteriak memanggilnya, ia segera berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah. Sang istri mencari anaknya di lantai 2 dan akhirnya berhasil menemukannya. Anaknya memberi isyarat agar sang ibu tidak membuat suara. Lalu saat sang anak memberitahu ibunya bahwa Bill memegang sebuah pisau, sang ibu segera membawanya pergi untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian. Mereka sangat ketakutan saat mendengar langkah Bill mendekati tangga, sehingga mereka berusaha untuk tetap diam dan tenang. Malangnya, Bill dengan cepat menemukan tempat persembunyian mereka. Itu tidak berlangsung lama sebelum dia mengunci pintu kamar dari luar. Setelah itu, dia menuangkan bensin di dalam rumah dan membakarnya, menyebabkan sang istri dan putranya terbakar hidup-hidup dan akhirnya meninggal. Ketika David tiba di lokasi kejadian, orang-orang yang ada di sana memberitahunya bahwa Bill sedang memotong rumput ketika rumahnya terbakar. David sangat terkejut mendengar hal ini, jadi dia dan Judy mendekati Bill untuk menanyakan keadaannya. Namun, jawaban Bill hanyalah siulan aneh. Esokan harinya, beberapa orang sedang berburu ketika menemukan mayat di sebuah area lain di kota. Ini hanya contoh lain yang menunjukkan betapa anehnya situasi di kota saat itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa mayat tersebut adalah seorang pilot militer. Dalam perjalanan mereka untuk melakukan penyelidikan di daerah tersebut, David dan Russell menggunakan perahu.
Mereka berhasil menemukan puing-puing pesawat yang ternyata telah tenggelam di sungai yang tidak jauh dari kota mereka. Selanjutnya, David ingin mengetahui asal-usul pasokan air untuk kota mereka. Dia khawatir ada sesuatu yang salah dengan pesawat tersebut dan tidak ada informasi yang dilaporkan tentang pesawat militer yang jatuh ke sungai. Setelah David mengetahui bahwa pasokan air kota berasal dari sungai dan rumah Rory adalah rumah pertama yang dilayani oleh jaringan pipa tersebut, rasa curiga David semakin memuncak. Dia bersama Russell memutuskan untuk berbicara dengan wali kota dan meminta agar pasokan air dimatikan. Namun, wali kota menjelaskan kepada David dan Russell bahwa mematikan pasokan air akan merusak tanaman dan membuat seluruh kota menjadi miskin. Oleh karena itu, pasokan air harus tetap berjalan. Tapi David memiliki pandangan yang berbeda. Ia menyimpulkan bahwa ia harus melanggar hukum dengan mematikan pasokan air itu sendiri. Dengan tekad yang bulat, ia mencabut pegangan pada katup suplai air sehingga tidak ada orang lain yang bisa menyalakannya. Setelah kembali ke kantor polisi, David dan Russell menemukan Bill terbaring di selnya dengan luka-luka dan tampaknya sudah meninggal. Namun saat mereka mendekatinya, Bill tiba-tiba bangkit dan mencoba menyerang mereka dengan wajah yang sudah berubah menyeramkan seperti zombie. Pada saat itu, David menyadari bahwa mereka tidak memiliki koneksi internet karena tidak ada sinyal. Dia dengan berani keluar dari kantor dan menemukan kota yang sepi tanpa ada satupun orang. Dilanjuti dengan sebuah mobil hitam misterius yang berhenti di dekatnya dan memfoto David. Lantas, David mencoba untuk mendekati mobil tersebut, namun mereka segera kabur. Kemudian, David pergi ke rumah duka untuk berbicara dengan petugas medis yang menangani kasus Rory. Kemudian, ia menemukan seorang pria yang masih hidup dengan mulut dan matanya dijahit. Lalu ketika David mencoba membantunya, ia sadar bahwa petugas medis tersebut telah berubah menjadi zombie. David tidak punya pilihan selain melawan zombie tersebut. Dan saat memotong tulang yang dipegangnya mengenai dirinya sendiri, akhirnya zombie itu pun mati. Lalu dengan bantuan Russell, David berhasil menghentikan pemotong tulang yang masih bergerak dan berusaha menyerangnya. Ketika David kembali ke rumah, ia mencoba meyakinkan istrinya untuk mengumpulkan barang-barang dan pergi tinggal bersama orang tuanya. Namun, Judy menolak karena ia tahu bahwa David sendiri pun tidak akan pergi. Saat itu, Judy melihat seseorang berdiri di luar rumah mereka, hingga David pun keluar untuk memeriksanya. Ternyata di sana ada pasukan militer yang siap untuk menahan dirinya. Dengan paksa, David dan Judy diarahkan untuk masuk dalam bus yang penuh dengan tentara. Di dalam bus, mereka bertemu dengan Russell yang menceritakan bahwa ia juga ditahan oleh para tentara tersebut dan kota ini telah di-lockdown. Setelah dibawa ke sebuah kamp militer yang berlokasi di sekolah, para warga dikawal melalui serangkaian tenda. Di sana, seorang angkatan bersenjata dan tenaga medis melakukan pemeriksaan untuk mencari tanda-tanda radiasi dan mengukur suhu tubuh mereka. Mereka secara ketat memisahkan orang-orang dengan suhu tubuh di atas rata-rata dari mereka yang memiliki suhu normal. Sayangnya, suhu tubuh Judy jauh melebihi batas normal. Para tentara pun berusaha memisahkannya dari David. Lantas, David pun menolaknya. Namun karena jumlah para tentara yang lebih banyak, ia akhirnya berhasil dijatuhkan ke tanah. Setelah itu, Judy dibawa ke fasilitas medis dan ditempatkan di kamp yang sama dengan beberapa orang lain yang diduga terinfeksi. Sementara itu, David terbangun di sebuah kamp yang berbeda, tempat para penduduk diberikan gelang sebagai tanda status mereka tidak terinfeksi penyakit, dan akibatnya mereka akan dipindahkan keluar kota. Namun, David tidak ingin meninggalkan istrinya begitu saja. Kembali ke kamp Judy, kekacauan terjadi ketika sebuah mobil menghantam pagar kamp, sehingga semua orang berhamburan menyelamatkan diri. Para tentara dan dokter pun memutuskan untuk mengevakuasi orang yang tersisa untuk dibawa pergi, karena kerusuhan sudah tidak terkontrol. Namun hal ini membuat orang-orang yang terinfeksi termasuk Judy terjebak di dalam ruangan. Sementara itu, David pergi ke kantornya mengambil pistol untuk memulai misi penyelamatan Judy.
Beruntung, Russell berhasil lolos dari pihak militer dan siap untuk membantu David menyelamatkan istrinya. Di sisi lain, Judy masih terkekang di tempat tidur. Ia melihat Becca asistennya didekati oleh zombie yang membawa garpu dan menyerang semua orang di ruangan ini. Lalu ketika sang zombie akan menikam Becca, Judy pun berteriak untuk mengalihkan perhatian. Dan sebagai gantinya, zombie itu beralih ke Judy dan bersiap untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba, David dan Russell muncul dan langsung menembak sang zombie hingga tewas. Setelah itu, keempat orang ini memulai perjalanan panjang untuk mencapai tujuan mereka dengan selamat. Namun, rencana itu harus ditunda sejenak karena Becca ingin memastikan bahwa pacarnya baik-baik saja. Tibanya di gudang, pacarnya sudah menunggu dan tampaknya dalam keadaan baik. Ia memberitahu mereka bahwa ibunya juga selamat dan kini sedang mengumpulkan persediaan di sekitar rumah. Lalu ketika sekelompok tentara baru tiba dan memeriksa rumah pacarnya, David dan yang lainnya terpaksa berlindung di gudang hingga mereka bisa kabur. Para tentara itu datang ke rumah pacarnya untuk membawa sang ibu. Tapi pacarnya tidak bisa menerima hal itu. Lantas dia pun bergegas membantu ibunya. Tapi sayangnya, aksinya tersebut malah diartikan sebagai tanda infeksi. Akibatnya, dia dan sang ibu pun dieksekusi mati. Keempatnya hanya terpaku menyaksikan momen mengerikan ini. Dalam ketakutan, mereka menyadari bahwa tentara telah diberi perintah untuk mengeksekusi siapapun yang dianggap terinfeksi oleh virus zombie. Kejamnya, setiap orang yang terinfeksi dianggap sebagai ancaman dan harus dibunuh, meskipun masih memiliki kesadaran. Esok harinya, David mengajak semua orang pergi ke rumahnya. Begitu sampai, David dan Judy masuk ke dalam rumah mereka, sedangkan Becca dan Russell berusaha memperbaiki mobil yang mogok. Sambil mengemas barang-barang penting, David tiba-tiba sadar bahwa istri Rory yang terlibat dalam penyerangan di lapangan baseball telah terinfeksi. Ia menemukannya berdiri di kamar bayi dan menatap Judy dengan tatapan yang mengerikan. Lalu ketika David naik ke lantai atas, dia menemukan Judy terikat di kamar bayi. Tiba-tiba, si istri dan anaknya yang sudah berubah menjadi zombie menyerang. Lalu, istrinya Rory menusuk tangan David ke lantai, sementara dia mengancam Judy dengan pistol. Namun, David dengan cepat menyadari bahwa si istri akan menembak, sehingga dia pun melawan balik dan menusuk si istri hingga tewas. Ini tinggal sang anak yang masih harus David hadapi. Namun, tiba-tiba Russell menembaknya dari luar hingga tewas. Judy mulai merasa curiga terhadap Russell setelah melihat perilakunya yang tidak biasa, penuh dengan kekerasan dan agresi. Meski begitu, David masih ragu-ragu mengenai dugaan tersebut. Jadi mereka berempat pun kembali melanjutkan perjalanan. Lalu, Russell menyadari Becca sedang batuk. Ia mulai curiga bahwa Becca juga mungkin terinfeksi virus zombie. Ini memicu pertengkaran sengit di antara mereka dan hanya memperburuk situasi. Namun, perdebatan itu harus terhenti ketika helikopter muncul di atas mereka seperti elang yang sedang mengintai mangsanya. David memutuskan untuk berbalik arah melewati tempat pencucian mobil, namun ketidakpastian masih menghantui mereka. Tiba-tiba ada zombie yang memulai pencucian saat mereka sedang menunggu helikopter. Hingga mobil mereka pun tertarik ke dalam dan terjebak. Dalam sekejap, sekelompok zombie itu pun langsung menyerang mereka. Namun, mereka berhasil menghabisi para zombie dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba, Becca tercekik. Ternyata, salah satu zombie memasang selang di lehernya dan menariknya keluar dari mobil. Saat David dan yang lainnya keluar untuk memeriksa, mereka menyadari bahwa Becca sudah tewas. Tidak lama setelah itu, helikopter menembakkan rudal ke arah mobil hingga hancur berantakan. Alhasil, kini mereka tanpa kendaraan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tidak lama setelah itu, mereka menyadari adanya mobil cukup besar yang mendekat dengan cepat. Sekali lagi, Russell menunjukkan perilaku aneh dengan memasang jebakan ban hingga menyebabkan ban mobil itu pecah dan akhirnya terguling. Lalu, seseorang merangkak keluar dari mobil yang rusak dan ketika Russell bersikap agresif, David memutuskan untuk berbicara dengan pria tersebut.
Dalam percakapan itu, ternyata orang tersebut adalah bagian dari militer. Dia mengungkapkan bahwa pesawat yang jatuh membawa prototipe senjata biologis yang menjebari pasukan air di kota. Senjata itu seharusnya digunakan untuk mengacaukan populasi, namun pesawat yang seharusnya dihancurkan di kota malah jatuh ke sungai dalam perjalanan menuju sasaran. Sebelum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba Russell meng-headshot orang itu dan akhirnya dia pun tewas. David menyimpulkan bahwa Russell mungkin terinfeksi virus zombie, mengingat kebrutalan Russell yang tidak segan-segan menghabisi orang dengan senapannya. David mencoba merebut senapan dan pistol Russell, tapi Russell berhasil merebutnya kembali. Dia kemudian mulai menyandera David dan Judy. Setelah beberapa waktu berjalan, David berusaha untuk menenangkan Russell. Akhirnya, David berhasil merebut kembali senjatanya. Meskipun Russell menyadari bahwa dirinya sakit, dia masih ingin bersama mereka untuk sementara waktu. Meskipun kenyataannya bahwa dia mungkin sudah terinfeksi. Kemudian, mereka bertiga menemukan satu-satunya jalan menuju tempat pemberhentian truk untuk dicuri. Sayangnya, jalan itu diawasi ketat oleh para tentara. Lalu, Russell berkata akan mengulur waktu agar David dan Judy bisa menyelinap melewati jalan tersebut. Karena menyadari bahwa dia akan berubah menjadi zombie dalam waktu dekat. Lalu setelah David mempersenjatai Russell dengan pistol, Russell mulai mengalihkan perhatian para tentara. Sementara itu, David dan Judy menyelinap melewati area tersebut. Russell akhirnya terbunuh oleh para tentara. Namun sebelum mengembuskan nafas terakhir, Russell mengucapkan kutukan terakhir pada para tentara sebagai bentuk protes terhadap tindakan mereka. Sementara itu, Judy dan David berhasil mencapai tempat pemberhentian truk, mana 3 truk bermuatan seharusnya digunakan untuk mengevakuasi warga yang belum terinfeksi. Namun, mereka menemukan truk-truk itu terparkir di sini. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan mayat-mayat di dalam truk dan masing-masing mereka dengan gelang melingkar di pergelangan tangan. Gelang itu memberi indikasi bahwa rencana awal pemerintah mungkin adalah untuk memusnahkan orang di kota, termasuk yang seharusnya dievakuasi. David yang baru saja mengetahui tentang kebenaran apa yang telah terjadi, menemukan sebuah truk yang terparkir di sebelah restoran. Namun, David curiga bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah itu. David kemudian sibuk mengumpulkan persediaan untuk keberangkatannya. Kemudian ketika dia mendengar percakapan militer dari radio seluler yang ditinggalkan seorang tentara, komunikasi antara pos komando militer dan pesawat militer menyampaikan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dalam 10 menit. Hitungan mundur pun dimulai. Tetapi sebelum mereka bisa kabur, Judy dan David harus terlibat dalam pertempuran dengan beberapa zombie yang masih berkeliaran di sekitar area. Setelah berhasil melawan para zombie, David mengemudikan truk mereka sambil mendengarkan radio seluler. Hitungan mundur terus berlanjut, dan ketegangan mencapai puncak ketika waktu tersisa 35 detik. Setelah hitungan mundur selesai, momen keheningan total pun terjadi. Diikuti ledakan dahsyat dari kejauhan. Cahaya yang sangat menyilaukan mengisyaratkan bahwa itu adalah bom nuklir dan suara ledakan yang memekakan telinga menggetarkan udara. Ledakan yang sangat besar itu membuat gelombang kencut mencapai truk, membalikannya, dan akhirnya membuat David dan Judy kehilangan kendali. Ternyata David dan Judy masih bertahan hidup meskipun truk mereka rusak. David merangkak keluar dari truk dan membantu Judy keluar. Mereka berhenti sejenak, merenungkan kehancuran yang baru saja melanda kampung halaman mereka. Kehidupan mereka sepertinya tidak akan pernah sama lagi. Film pun berakhir dengan pasangan itu berjalan menuju kota baru. Namun dari angkasa, sesuatu yang tak terlihat terus memantau mereka.